Shalom saudaraku, kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang luar biasa ingin memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada. Hari ini kita akan belajar dalam satu topik, doa dalam kerendahan hati. Mari kita perhatikan dalam Lukas pasal 18 ayat 13, demikian bunyinya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, ada dua hal yang terjadi dalam cerita ini. Ada seorang pemungut cukai dan seorang ahli Farisi atau ahli Taurat yang datang ke bait Allah. Mereka tujuannya sama, ingin ketemu Tuhan dalam doa. Namun yang terjadi ketika mereka sampai di sana, dua hal terjadi. Sang orang Farisi itu datang dan dia langsung menengadahkan tangan, mengarahkan mata ke atas dan berkata, "Tuhan, aku adalah orang yang setia. Tuhan, aku adalah orang yang baik. Aku sudah setia. Aku sudah memberikan persembahan per bulan, menolong banyak orang." Sementara sang pemungut cukai itu, dia datang tetapi dia tertunduk. Dia datang dan tidak berani melihat ke atas. Dan dia datang kepada Tuhan, "Kasihanilah aku Tuhan, karena aku ini orang yang berdosa." Kemudian dia memukul-mukul dirinya, merasa bahwa dia orang berdosa. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Menurut kalian, doa siapa yang diterima oleh Tuhan?" Murid-murid itu mungkin bercakap-cakap, banyak pendapat. Tetapi Yesus berkata, orang yang datang kepada Tuhan, laksana sang pemungut cukai ini, datang dalam kerendahan hati, datang dalam keberadaannya yang tidak sombong itu, doa-doanya diterima oleh Tuhan. Ini menarik. Dan itu kisah yang akan kita renungkan hari ini. Apa sebenarnya kerendahan hati itu? Kerendahan hati berarti memandang orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kerendahan hati berarti tidak sombong atau tidak jumawa. Atau dalam bahasa kita, sederhana bersahaja. Orang yang rendah hati itu berani mengakui kesalahan-kesalahannya. Orang yang rendah hati mau belajar, mau diajar, tidak sombong. Tetapi justru dia mempersilahkan, mengutamakan orang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa berdoa laksana seorang pemungut cukai yang datang dalam kerendahan hati. Dalam Mazmur 148-49 ayat yang keempat, dikatakan seperti ini, "Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan." Ini menarik, karena ayat ini berkata kepada kita, Tuhan itu mencintai kerendahan hati. Tuhan memberikan upah, memberikan hadiah kepada orang-orang yang rendah hati, memahkotainya dengan keselamatan. Tentu dalam bagian dikatakan keselamatan ini bukan hanya keselamatan sekarang, tetapi juga jaminan masa depan. Itu artinya menarik. Orang yang rendah hati dalam doa-doanya itu sedang disertai Allah, sedang diberkati Allah, dan sedang menerima kuasa dari Allah. Apakah kita mau berdoa dalam kerendahan hati? Nah, kalau kita mau belajar 3 kunci bagaimana kita hidup dalam doa dengan kondisi kerendahan hati kita. Yang pertama di sana dikatakan kepada kita, orang yang berdoa dalam kerendahan hati itu memiliki kesadaran akan keterbatasan dirinya. Apa sebenarnya memiliki kesadaran akan keterbatasan diri? Dia akan menganggap diri ini tidak layak di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dia akan menempatkan orang lain itu lebih utama. Dia akan sadar bahwa kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, sehingga kita perlu diperlengkapi oleh orang lain. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, orang yang berdoa di dalam kerendahan hati akan menganggap diri itu tidak layak. Bukan seperti laksana tuan atau penguasa, tetapi laksana seorang hamba. Mau belajar, mau mendengar, mau diajar oleh orang lain dan oleh Tuhan. Kesadaran inilah yang penting. Waktu kita menyadari kita tidak layak, sebenarnya kita sudah menyadari bahwa kita itu penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa.
Kita terbuka untuk ditempa oleh Allah. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 9 itu mengatakan, Allah itu membimbing, mengajar, dan memberikan jalan kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati ini dibimbing oleh Allah, ditolong, dituntun oleh Allah, supaya terlewati atau melewati bahaya-bahaya yang mengancam. Kuncinya adalah kita harus sehati dan sepikir dengan Tuhan. Kita menganggap orang lain lebih utama. Seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dan keempat. Kita harus sehati sepikir. Kita harus rendah hati dan menganggap orang lain lebih utama. Ini kunci yang kedua, bagaimana saya dan saudara hidup dalam doa dengan kerendahan hati. Sadar akan keterbatasan diri, menganggap diri tidak layak, dan yang ketiga adalah hidup di dalam anugerah Tuhan. Hidupmu adalah bagian dari kehendak dan rancangan Tuhan. Hidupmu ada dalam kendali Allah. Karena itu jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu perlukan, semua disediakan tepat pada waktunya. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara meyakini bahwa hidup saudara sudah ditebus oleh darah Yesus, maka di sana saudara akan dibawa keluar dari kondisi kekhawatiran saudara. Hidup saya dan saudara sekarang ada di tangan Allah. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10, karena kasih karunia kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Sehingga apa yang ada dalam aku sekarang ini akan kuhidupi di dalam penyertaan kasih Tuhan Yesus. Itu yang Paulus terus katakan. Sementara itu, di bagian yang lain dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13. Letakkanlah akal budimu, letakkanlah pengharapanmu, letakkanlah hidupmu hanya pada kasih karunia Allah. Kalau kita punya sesuatu, letakkan di sana. Taruh di sana. Sehingga ketika kita mengalami situasi yang berat, Tuhan buka itu buat kita sekalian. Saudaraku, 3 kunci ini akan menjadi berkat buat kita sekalian. Saya ingin akhiri dengan satu kata-kata dari Martin Luther Jr. Ya, dia katakan, Martin Luther King Jr. Kalau engkau ingin sesuatu, ya, terbanglah, kejarlah itu. Ya. Kalau engkau tidak dapat terbang, berlarilah untuk mendapatkannya. Kalau engkau tidak bisa berlari, berjalanlah. Kalau engkau tidak bisa berjalan, merangkaklah. Yang terpenting adalah bergeraklah maju untuk meraih apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kiranya boleh jadi berkat buat kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang mengasihi kami siapkan hati kami untuk bersama-sama menikmati janji Allah. Sehingga apa yang kukatakan, seperti orang-orang yang rendah hati, kami pun belajar untuk berdoa di dalam kerendahan hati kami. Kami sadar akan keterbatasan diri kami. Kami menganggap diri kami tidak layak dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih karunia Allah. Itulah doa kami, Tuhan, kerinduan kami. Dimanapun siaran ini bisa diterima, Allah menyertai, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau serahkan doa dan permohonan kami ini. Haleluya. Amin.